Bibil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Ya Rabbil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Bibil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bi'ilmi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat yang begitu banyak, begitu luas, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa istiqomah, masih bisa melangkahkan diri kita, kaki kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dan apa yang sudah kita baca, yang sudah kita niatkan, Allah ijabah semuanya dan Allah terima semua amalan-amalan soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca Fatihah. Khusus kita hari ini saya membahas kitab Riyadhus Shalihin, ya, karena kemarin sudah membahas tentang fikih, tentang berkurban, karena memang momentum ya. Jadi setiap ada momentum kita bahas, kita kaji, biar apa? Biar kita tahu. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya dan sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan ibadah kurban kita kemarin itu semua yang panitia, yang berkurban, yang menikmati dagingnya itu mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini saya melanjutkan bab Riyadhus Shalihin. Dulu pertama sudah membahas tentang niat, sekarang naik kita ngebahas tentang bab sabar. Ya, emang yang kedua tuh bab taubat, cuman ke bab taubat kayaknya kagak enak saya, karena orang tua mulu nih. Jadi kita skip aja bab sabar. Ya, bab sekarang orang tua ini lebih paham saya kan soal taubat karena udah lurus istiqomah insyaallah. Nah, hari ini kita membahas tentang bab sabar. Kenapa membahas? Apa itu sabar? Kenapa kita ngebahas sabar? Kita sering bilang sabar, sabar aja. Sabar. Kita nggak ngerti apa itu sabar. Ya, ada omongan-omongan sabar. Kita hanya bisa lihat sabar itu bukan perkara lisan, tapi perkara tindakan, perkara hati. Enggak cuma lisan gampang, sabar. Kalau difitnah orang, sabar. Enggak begitu konsepnya. Lihat dulu, sabar itu yang Nabi ajarkan seperti apa? Sabar yang Allah berikan petunjuk seperti apa? Dan sabar itu ada 3 bagian. Ada sabar. Pertama, sabar ala taatillah. Sabar kepada taat kepada Allah. Ini nih. Sabar yang pertama, taat kepada Allah. Ini belum masuk pembahasan. Sabar yang pertama, sabar taat kepada Allah. Sabar taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Contohnya, sholat. Itu kan butuh kesabaran. Benar enggak? Kalau iman kita lagi yazid, lagi nambah, ya rajin. Coba ke Giantus. Nah, itu kan. Ya, itu kudu sabar kita. Pertama, sabar artinya di saat kita lemas, di saat kita lagi merasa ya Allah kok males banget itu kan. Kenapa? Sholat kan kewajiban, taat. Kalau kita nggak sholat, berarti kita tidak taat kepada Allah. Nah, itulah ujian kita tuh, sabar tuh. Ya, sabar kita di situ pertama. Sabar taat kepada Allah. Bagi saya yang masih muda, masya Allah, taatnya masih kurang nih. Ya, terus puasa, taat puasa Ramadan. Ya kan, kita jangan sampai puasa kita tergoda oleh hal-hal yang membatalkan. Kan puasa kan wajib, bagian dari taat kita kepada Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, itu pertama tuh, taat. Dan sama ini thalabul ilmi. Thalab itu hukumnya apa? Wajib. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Nah, Bapak hadir di sini, kita hadir di sini, itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah.
Ya kan, jadi jangan berpikir hadir mah datang ke majelis taklim cuma sekedar mungkin menggugurkan kewajiban. Lebih dari itu, lebih dari itu. Pertama, pahala majelis taklim, pahala majelis ilmu itu luar biasa. Bicara pahalanya, Masya Allah, itu udah sering dikaji sama guru-guru kan. Ditambah bagian kita hadir di majelis ilmu itu karena kita taat kepada Allah. Kita kita bawa, ya Allah, saya ingin belajar, saya ingin nuntut ilmu, ya kan? Saya ingin mendapatkan ilmu dengan belajar, dengan hadir di majelis ilmu. Maka dengan sendirinya itu akan membawa perubahan buat diri kita menjadi lebih baik. Coba kalau kita nggak datang majelis taklim, kan nggak tahu. Terkadang kita sering berasumsi, ngaji mah gitu-gitu aja pelajarannya. Ya nggak gitu. Namanya taklim kan ada kitab, ya, ada pembahasan. Dan kita berlanjut A, B, dan seterusnya. Nah, lagi sekarang kita belajar Riyadhus Shalihin. Ya, bicara tentang amaliyah kita sehari-hari. Ya kan, sering sabar taat kepada Allah. Ini yang ya Allah berat buat kita ya, semuanya. Tadi sholatnya, puasanya, nuntut ilmunya, itu kan harus sabar tuh. Makanya jangan ngaji, mohon maaf, yang mudah-mudahan kita istiqomah. Yang belum istiqomah ya kita ajak. Kenapa? Bagian dari taat kita kepada Allah. Enggak cuma sekedar sholat udah pasti. Cuman kita nuntut ilmu kan kewajiban juga. Kan begitu. Enggak sekedar datang aja lah, besok ngaji, besok enggak, besok ngaji, besok enggak. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan. Nah, yang kedua, sabar ala maksiat. Sabar atas kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang rada susah nih. Ya, yang kedua tuh, sabar tentang bagaimana kita menjauhkan, kita jangan sampai melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kan banyak. Mohon maaf, berburuk sangka, berbuat baik apa buruk? Berburuk sangka nih, itu maksiat apa bukan? Diharamkan apa dihalalkan? Diharamkan. Kita sering gak berburuk sangka sama orang? Nah kan, ayo dah. Sering gak kita suudzon sama orang? Nah, itu kita dosa gak tuh? Nah kan, saya dosa gak kelihatan. Sama kita nih, saya masih muda. Kita melatih diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Salah satunya yaitu kita berburuk sangka sama orang, kita suudzon sama orang. Kita kan gak tahu hati manusia. Jadi kita melatih diri kita, ya udah kita fokus sama diri kita. Diri kita memperbaiki, diri kita taat kepada Allah, diri kita memperbaiki sholat kita, diri kita memperbaiki akhlak kita. Udah begitu aja, kita jangan terlalu sering menilai orang. Kita nggak tahu hati orang tersebut. Bisa saja saya ini lebih buruk dari bapak-bapak. Ya kan, kenapa haram? Bapak nggak tahu perilaku saya sehari-hari. Karena Allah tutup aja aib kita. Kan begitu. Jadi yang kedua, kita menghindarkan perkara-perkara yang diharamkan. Berburuk sangka, fitnah orang, nuduh orang yang nggak punya bukti, itu kan hal yang diharamkan. Nggak cuma maksiat, mohon maaf, minum miras atau korupsi, banyak hal-hal diharamkan kan, banyak babnya tuh pembahasannya. Nah, kita tuh mencoba, kita udah belajar nih. Berarti sabar di saat kita mau berburuk sangka sama orang, astagfirullahalazim, ya kan, bahwa hal itu diharamkan, ya kan, dan kita melatih diri kita untuk sabar, melatih. Kalau kita nggak kita tahan nih, udah bodo amat, ngomongin orang aja. Karena dia kesel, mungkin dia benci, mungkin dia gimana, kita nggak tahu. Tapi kita orang belajar, kita nuntut ilmu. Ya Allah, astagfirullah. Di saat kita ingin melakukan keharaman, ingat bahwa ini nggak boleh. Sabar, ya Allah, sabar, nggak boleh. Nah, itu mana sabar tuh? Di saat kita mau melakukan, kita berhenti. Kita mau melakukan, ya Allah, ini nggak boleh. Kita ingat. Nah, itu sabar tuh. Yang ketiga, sabar terhadap takdir yang sudah Allah gariskan. Ya, maksudnya takdir apa, kalau kita takdirkan fisik kita yang mungkin kurang ganteng, kalau takdirkan rezeki kita yang mungkin pas-pasan, ini Allah takdirkan kita sakit. Nah, itu melatih sabar juga kan. Udah Allah gariskan semuanya tuh takdir tuh. Ya, itu sabar. Nah, itu baru bagian-bagiannya. Nah, di sini yang pertama, waqala ta'ala, yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Ya kan, tegaskan lagi tuh, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, bersabarlah wahai orang-orang yang beriman. Kita nih beriman, orang Islam banyak Pak, tapi orang beriman belum tentu. Islam kan ya emang syahadat, coba yang beriman. Nah, kita nih alhamdulillah bagian dari orang yang beriman. Kenapa? Kita sudah sabar untuk taat datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, wahai orang beriman, kita semuanya nih insyaallah bersabarlah. Sabar apa tadi?
bersabarlah. Wasabiru, wasabiru tuh kuatkan tuh. Perkuat kesabaran kita. Ntar sabar kan begitu, ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun, ntar naik. Sama kayak iman kita. Kalau kita sabar lagi, iman kita lagi bagus, kita bisa nahan emosi kita, bisa nahan nafsu kita. Nah, diperkuatkan oleh Allah. Wasabiru, yuk perkuat, jangan lesu terhadap kesabaran tersebut. Ya, tuh. Jadi maknanya begitu. Ini kata Allah nih. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu bersabarlah dan kuatkan sabar kita. Tingkatkan kesabaran kita. Di saat kita lagi lemes, dia bilang. Makanya kalau Buya ngajarin. Saya pernah nanya waktu itu, diskusi di mobil. Sama nih ngebahas ini. Sabar itu apa sih ya? Sabar itu yaitu kita berusaha di saat kita ingin melakukan, kita ingat sama Allah. Jadi kadang remnya di diri kita sendiri, bukan di orang-orang. Kita ngerem, ya Allah ini nggak boleh. Jadi di kita, kalau kita bisa merem diri kita, insya Allah kita akan menjadi bagian orang-orang yang sabar. Kalau kita nggak ngerem, ya terus, ya kan? Jadi yang bisa ngerem kita diri kita, ya dengan cara apa? Dengan cara ilmu, ya kan? Dengan cara kita melakukan hal yang baik, ya kan begitu tuh. Nah, terus ada ayat yang lain, waqala ta'ala. Nah ini yang sering kita dengar, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ini sering dengar kita nih. Sebenarnya ayat ini enggak cuma buat orang meninggal, enggak, cuma kita seringnya begitu ya, buat orang meninggal aja ya. Ya enggak salah sih, gitu kan? Ya kan, tapi ini ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, Allah menguji kita, walanabluwannakum. Ya. Apa? Allah menguji kita nih. Allah menguji kita semua orang beriman bisyai'in dengan sedikit minal khauf. Apa khauf? Khauf itu takut, Pak. Khofa, takut. Takut apa? Jujur, Pak, bicara khauf saya khauf. Bicara khauf saya takut nih, bicara takut saya takut. Takut apa? Takut yang saya lakukan salah. Kan sama takut kita. Kenapa? Saya udah gak ada Buya. Saya berusaha bagaimana tingkah laku saya, perilaku saya, apa yang saya sampaikan jangan sampai salah. Itu rasa khauf satu. Kedua, khauf apa? Khauf takut apa di jalan ada yang menjahati kita. Itu ujian kan. Kita di jalan takut ada yang mohon maaf begal-begal. Itu kan ujian, rasa takut. Oh, khauf tuh rasa takut. Takut apa? Takut kita mohon maaf misalnya ya dijahatin orang, rumah kita didalagin rampok, atau kita takut kehilangan macam-macam. Itu punya khauf. Rasa takut. Wal ju. Apa ju? Ju itu lapar. Ya juan, kalau orang pondok kalau lapar mereka juan, anak juan itu lapar, walju, rasa lapar. Nah rasa lapar ini luas, Pak. Misalnya Bapak sekarang bahan bakar, bahan makanan gitu, minyak semua serba mahal. Kita dengan mahal itu kan menyebabkan kita jadi mau beli susah, mau makan jadi susah. Itu ju sama. Allah uji kita dengan yang serba makan, ini ujian. Minyak mahal, telur mahal, cabai mahal, itu ujian buat kita nih. Ya kan, ujian gak tuh? Ujian buat kita. Apakah antara kita bisa makan apa enggak gara-gara ini mahal? Nah, Allah uji kita itu baru sedikit, Pak. Kan begitu. Ya itu bagian dari ujian yang Allah berikan sama kita. Rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal. Ya, dilanjutkan, wa naqsim minal amwal. Apa naqsim? Nakis, berkurang amwal daripada harta, amwal, jamak, harta kita. Apa entah kita di PHK, di pekerjaan, itu kan ujian, Pak. Apa kita narik ojek kagak dapat. Nah, itu kan ujian. Nah, sabar nggak kita tuh menghadapinya? Ya, ban kempes. Ya, wa naqsim minal amwal. Ya kan, di PHK ya Allah bicara berkurang harta. Nah, itu kan Allah uji kita. Bagi saya, Pak, jujur ya Allah, ini semua kita rasakan semua. Ya iya. Jadi kita harus sabar dari hal-hal yang demikian. Ya iya. Nah yang paling ya wa naqsim minal amwal, berkurang harta kita, berkurang rezeki kita. Ya mohon maaf kita ya tuh bilang narik yang nggak dapat ya Allah ya Pak, nyari pekerjaan susah, itu kan bagian dari ujian Pak. Jadi kalau kita di saat mohon maaf narik susah, jangan mengeluh, itu bagian dari ujian kan berkurangnya harta ya kan ya. Wanaqsim minal amwal wal anfusi, berkurangnya napas, artinya apa ya Allah sedih saya, berkurang wanaqsim minal amwal wal anfusi, sambung kan, berkurang dari harta
dan nafas dan jiwa. Artinya apa yang nafasnya itu? Kita berkurang anggota keluarga kita. Misalnya saya berkurang Pak. Mau naqsim minal anfus saya berkurang. Kenapa berkurang? Ya udah nggak ada. Kan ujian. Berkurang misalnya Bang Malik kehilangan orang tuanya, kita kehilangan istri kita kehilangan anak kita. Ya kan kita kehilangan, ya kan itu kan bagian ujian. Wa naqsim minal amal wal anfusi. Anfusi kan nafas, diri kita, jiwa. Kita kehilangan tuh. Itu kan ujian ya Allah, kita ditinggal sama guru kita. Itu kan sama bagian ujian dari kita nih berkurangnya. Kalau uji memang itu sesuatu hal yang mutlak, pasti. Ya kan Allah uji kita harta yang berkurang, kita diuji, kita kehilangan dari anggota keluarga kita kehilangan dari saudara kita. Itu bagian dari ujian. Dan jujur itu berat, Masya Allah. Tapi ya itu harus sabar. Karena ini hal yang mutlak, hal yang pasti. Kematian itu hal yang pasti. Begitu kan? Jadi jika ada kematian, saya melatih gitu ya Allah. Jangan sampai saya mengeluh, jangan sampai saya ngedon, nggak ada buya, jangan sampai. Ya alhamdulillah berkat bapak-bapak hadir di sini, demi Allah demi Rasulullah itu jujur membangkitkan semangat saya. Jujur bapak-bapak semua di sini, saya awal pesimis. Hati pesimis, kenapa? Di sini guru Masya Allah tabarakallah banyak. Cuma dikasih amanah begini kan saya cepat, ya Allah masih muda. Tapi dengan dorongan dari bapak-bapak semua, kepercayaan dari bapak-bapak semua, dengan sendirinya saya jadi tersemangat. Oh iya ya Allah. Semangat apa? Semangat belajar, bukan semangat pengen dihormatin, bukan. Semangat bahwa bapak-bapak semangat, maka saya harus lebih semangat. Bapak jauh dari gowok lah, saya harus nyampe. Semangat. Ya kan begitu. Nah jujur hadirin Bapak, itu dari jiwa saya yang kehilangan orang tua meningkatkan semangat saya buat belajar. Semangat saya buat hadir menuntut ilmu. Bapak belajar, saya juga belajar Pak, sama. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan menganggap saya ini guru mutlak, saya juga murid, begitu kan? Nah, kita bersyukur. Nah, yang terakhir Pak. Nah, apa sih kabar, apa ujungnya dari kesabaran tersebut? Ujung dari rasa takut, ujung dari rasa lapar, ujung dari berkurangnya harta, ujung dari kita kehilangan anggota keluarga kita. Wabasyiris sabirin. Kabar baik buat orang-orang yang sabar tuh. Allah sayang sama kita tuh. Kabar baik kan wabasyiris. Insya Allah nanti akan ada kabar baik. Entah di dunia langsung dibalas atau di akhirat nanti. Bahkan di sini ada keterangan lagi di kitab Riyadhus Shalihin, balas orang-orang yang sabar. Nih ada keterangannya. Ya innama yuwaffa shabiru ajrahum orang-orang balasan orang-orang yang bersabar ajrahum bighairi hisab. Dahsyat enggak tuh, Pak? Bighairi hisab. Berkat sabar. Tinggal kita sabar apa kagak nih. Nah itu. Padahal balasannya luar biasa nggak? Ya meskipun ikhtilaf ya ada macam-macam ya kan? Ya kan? Innama ya kan sesungguhnya balasan dari orang-orang yang sabar. Buat kita orang yang sabar, yang istiqomah tadi kan datang di majelis ilmu, kan kesabaran ini kan. Bi ghairi hisab, ya Allah, kagak pakai dihitung, Pak. Langsung diceblosin. Kalau kita sabar ya makanya kita latih. Saya apalagi yang masih muda, yang emosi masih ya goyang-goyang kan. Kalau Bapak mah udah pengalaman ya. Saya masih muda. Sebenarnya saya butuh bimbingan bapak-bapak. Saya butuh nasihat bapak-bapak. Kawan JTB, Bang Asyid. Saya Bang Malik nasihatin saya. Karena saya masih muda, butuh nasihat. Bukan berarti saya di sini saya paling pintar, tidak. Saya pecinta nasihat yang tua, nasihat guru, nasihat orang tua umi, semua nasihat. Kenapa? Ya kita semua nuntut ilmu dan kita harus sabar. Nah, balasan orang yang bersabar bighair ajrahum bighair hisab. Subhanallah. Ya Allah, balasannya luar biasa ya. Apa kayak hisab. Mudah-mudahan kita bagian dari apa yang tadi Allah jelaskan. Amen. Ya. Terakhir hadis ibarat tadi dalil tadi Al-Qur'annya. Ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Malik Al-Haris dan Asim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, bersih-bersih, kebersihan, menjaga kebersihan. Kebersihan banyak, Pak. Enggak cuma kebersihan berwudu saja. Kita datang ke majelis ilmu, kudu bersih, kudu berwudu. Karena kita menuntut ilmu. Nah, ya kan? Pakaian kita harus bersih, rumah kita bersih, ya kan? Hati kita bersih. Syatrul iman, bagian daripada iman. Ya kan? Ana zakatu minal iman, ya kan begitu kan?
Jadi kebersihan semua diri kita, pakaian kita, musola kita, kampung kita, ya kan? Semuanya kan kebersihan tuh luas tuh. Bagian daripada iman. Makanya kalau ada sampah-sampah, alhamdulillah kita kan kalau ada banjir gotong royong bersih-bersih ya kan, itu bagian dari iman. Nah ini RT galakan nih gotong royong, ya kan ada kebersihan ya, karena bagian dari iman. Hah? Nah ini kan bagian dari iman. PRT gerak, bapak-bapak kita gotong royong, kita bersihin sampah lah ya. Hubungan masyarakatnya dapat, imannya dapat, kita dapat loh. Kalau kita menjalankan kebersihan, kan gitu. Walhamdulillah tamlaul mizan. Subhanallah. Mengucap alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah itu memenuhi timbangan nanti di akhirat nanti. Alhamdulillah memenuhi mizan timbangan nanti di hari kiamat kita. Sering-sering ada rezeki biar alhamdulillah. Kita datang di masjid, alhamdulillah saya bisa hadir. Kan Bapak di sini kan ada balasannya, Pak. Jangan salah, Bapak dulu bilang seandainya ini pahala kayak air nih, ini pahala kelihatan kayak air, wah penuh, Pak. Seandainya Allah buka mata kita, ini pahala ente segini nih kalau datang majelis ilmu nih, wah penuh majelis. Ya kan? Nah ini menguji banyak kan bukti. Kenapa pahalanya kelihatan? Bukti ketaatan kita sama Allah. Kita taat gak nih sama Allah? Kita sabar gak nih sama Allah? Makanya itu pentingnya kita iman, memperkuat iman. Ya kan begitu. Ya. Jadi apa tadi? Mengucap alhamdulillah pahala, dan itu akan memenuhi timbangan. Dilanjutkan. Ini hadis Nabi. Walhamdulillah. Ya. Terus subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Makanya habis sholat kan kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah Pak, itu timbangannya ini memungut timbangan Pak, ini hadis Nabi Pak. Tuh, saat itu pahala kelihatan dibilang. Ya Allah ya. Ya kan alhamdulillah kita udah mengamalkan ya. Alhamdulillah kita udah ngamalin habis sholat kan baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ternyata itu balasannya ini Pak. Ya kan? Apa berarti? Subhanallah walhamdulillah tamla bainas samawat, jamak bainas samawat, mengisi 7 lapis langit tuh. Samawat, bukan sama tuh jamak banyak, langit ada berapa? Ada 7 kan? Mengisi bacaan subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, itu pahalanya Pak. Nanti ditimbangan Pak. Mengisi langit dan bumi. Ya Allah, ternyata ya simple, bacaannya gampang, tapi ganjaran pahalanya luar biasa. Nah itulah makanya kita bersyukur dengan kita baca jadi tahu kan. Oh iya begitu. Nah ini bukan kata saya Pak, ini hadis Nabi. Ya kan hadis Nabi kita Muhammad, bahkan yang diriwayatkan rawahul Muslim. Ini pasti gitu kan. Ya, jadi bacaan subhanallah walhamdulillah mengisi tiba langit, 7 lapis langit dan bumi. Samawati wal ard. Subhanallah. Ya, dilanjutkan satu hadis ini kita. Wassalatu nur. Salat itu, nah ini ya Allah berat buat kita semua ya. Ya, emang bicara salat susah buat istiqomah. Tadi bilang, salat itu nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya buat hati kita, cahaya buat nanti di alam kubur. Ya kan? Emang kita bisa bedain kok orang yang mana rajin salat, mana yang jarang salat. Itu kelihatan, Pak. Allah buka. Kenapa? Ada cahaya ini. Orang salat ada cahayanya. Bukan cahayanya kayak lampu kelihatan begitu. Kita yang mandang enak. Tuh orang yang bercahaya artinya. Kenapa? Allah buka cahayanya buat dia. Kenapa? Dengan sebab dia sholat. Banyak ada kan kalau orang, mohon maaf dah, kalau orang jarang sholat. Ente lihat dah, bagaimana rasanya? Gesem. Deg-deg bawahnya ya. Ya kan? Beda. Makanya kita bersyukur ya Allah, kita bersyukur. Ya. Meskipun muka kita hitam, kalau kita Allah bukan nur, Allah yang kasih cahaya nanti. Ya kan? Nah, makanya kenapa kita belum percaya? Karena sholat saya belum sabar. Sholatnya belum, ya mungkin belum, masih banyak melencong, tapi tetap sholat, jangan ninggalin. Meskipun sholatnya mungkin bacanya mungkin ada yang kurang fasih atau gimana, tetap sholat. Jangan, saya nggak baca Qurannya belum bisa nih, nggak mau sholat ya jangan begitu. Ya kalau kita baca Qurannya belum bisa, datang ke ngaji lagi, cari guru ngaji, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar makharijul huruf. Saya Pak di kampus dikasih amanah ngajar tahsin.
murid saya bukan murid ya, itu pesertanya dosen semua Pak, dan ternyata memang bicara tahsin susah Pak. Ya kan bicara sholat kan bicara apa yang kita baca, surahnya, Al-Fatihah terutama. Dan pas saya bukannya tes ya, kita baca gitu kan bareng-bareng, dan masya Allah itulah kita bersyukur banyak belajar Pak tahsin Pak, penting juga Pak. Banyak bacaan kita yang ternyata kurang pas. Dan saya ngelatih dari dosen-dosen itu. Artinya apa? Tapi bersyukur. Meskipun dia belum lancar, datang mau belajar. Itu nilainya tuh. Jangan kita udah nggak bisa baca Quran, belum bisa baca Quran, segen mau aja gitu. Nah itu yang repot tuh. Karena sholat nih. Karena sholat kan ada caranya kan. Tuh jadi begitu. Ini saya berbagi pengalaman aja ya. Dosen itu udah senior. Ya Allah. Tapi alhamdulillah dia mau belajar. Itu nilainya. Ya. Selanjutnya, wasodaqatun burhan. Ya, wasodaqah burhan. Sedekah itu, sedekah tadi nih Bapak menginfak di kotak amal. Sedekah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti kita beriman kepada Allah. Burhan. Bukti beriman apa? Kita mau mengeluarkan harta yang udah Allah berikan kepada kita untuk sedekah. Maka jangan beli duit sedekah Pak. Kalau dia bilang, kalau saya di mobil nih nggak ada di 2000-an, domelin sama almarhum. Domelin bener-bener duit, cari orang recehnya. Kok kita kan ada pengemis ya, meskipun dia orang kaya atau benar, kita niatkan aja kita sedekah. Dan kita niat, saya niat nih buat ente gitu kan, yang penting sedekah kan, itu bukti kalau kita ada iman. Nah makanya kalau ada ke rumah kita, kalau kita ada rezeki bisa ada recehan nih, kita kasih, kita sedekah, itu bukti kalau kita beriman. Ya kan kita bicara sedekah jarang Pak, lagi kalau udah makin kaya. Orang yang makin kaya nih, ya Allah ya Rabbi, ya kan sayang harta kita keluar kan begitu ya. Nah yang terakhir kita bercepat karena ada malam. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah. Apa hujjah Pak? Dalil, pegangan, petunjuk. Ya kan Al-Qur'an. Bicara Al-Qur'an kan ya Allah itu luar biasa Pak. Jangan sampai kita satu hari saya nih jangan sampai satu hari kita lupa dalam baca Quran Pak. Kenapa itu hujah? Nanti di akhirat nih teman kita Pak jadi saksi kita. Ya kalau Bapak nggak baca, Bapak punya teman nggak diajak, masa iya? Coba punya teman nih Bang Malik sama saya main berdua. Nggak pernah diajak main nih. Nyamperin saya nggak Bang Malik? Kalau jarang diajak main tuh. Ya jarang ajak main, ngapain jangan ngajak ente aja nggak pernah main sama aneh. Kan begitu istilahnya. Dan sama Al-Quran pun begitu. Kalau kita kagak ngajak Al-Quran, ajak dalam arti membaca, memahami, mengamalkan. Ntar di akhirat itu teman kita, saksi buat kehidupan kita, hujjah, alaika. Jadi ya itulah, jangan berpikir baca Quran mah, baca aja lah. Nanti itu menjadi saksi kita Pak. Yang minimal kita habis maghrib baca, minimal habis maghrib baca, minimal deh gitu kan. Apa mau selembar, kalau kita emang anak pondok dilatih ya, habis maghrib, habis subuh, ya kan baca. Ya kan kalau habis zuhur kan sibuk mungkin, habis asar sibuk, minimal habis maghrib atau habis isya menjelang tidur bacalah selembar. Kalau Ismail alhamdulillah kita coba pelan-pelan. Bukannya kita riya, tapi ayo kita ajak. Minimal kita baca Quran dikit-dikit. Kenapa? Itu nanti jadi hujah kita, petunjuk kita. Ya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan jauh daripada Al-Qur'an sedikit. Al-Qur'an nih Pak, bicara Al-Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Apa artinya Pak? Al-Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Semua jadi petunjuk. Mau dia orang Kristen, ya kan, mau dia orang Buddha, petunjuknya apa? Ya Al-Qur'an. Apa bagi kita orang iman? Kenapa Allah pakainya hudal linnas, nggak pakai hudal lil muslimin? Kenapa ya? Karena buat petunjuk manusia. Allah kan manusia yang ciptakan siapa? Allah. Masa Allah menciptakan kagak pakai petunjuk? Nah, petunjuknya Al-Qur'an. Kenapa di Al-Qur'an ada tentang alam, tentang politik, tentang ekonomi, tentang tauhid. Kalau kita mau belajar tafsir tuh kan begitu. Jadi Al-Qur'an petunjuk buat manusia, bainatin minal huda wal furqan, untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kan begitu. Jadi Al-Qur'an, yang berpikir Al-Qur'an, ada orang nanya, saya di kampus Pak, Al-Qur'an hanya digunakan hanya digunakan cuman buat umat Islam. Nanti baca ayat ini. Allah pakainya An-Nas. An-Nas itu manusia. Biar dia paham. Jangan apalagi kita Al-Qur'an kan
Firman-Nya kan firman Allah melalui Nabi kita Muhammad kan. Apalagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi kebangetan kalau kita kagak mempelajari Al-Qur'an, Pak. Kebangetan bahasanya begitu. Apalagi gak baca Al-Qur'an, Masya Allah. Kebangetan bahasanya begitu. Kalau bahasa orang Betawi mah udah ente umat Nabi Muhammad, kan kita suci Nabi Muhammad kan Al-Qur'an. Masa kagak ente baca? Kan begitu. Masa enggak ente pelajari? Ente kan umatnya. Begitu. Jadi ini motivasi buat kita bahwa ayo kita pelan-pelan mempelajari Al-Qur'an. Kita cari guru kita yang bisa, yang ahli dalam tafsir. Datang. Misalnya guru fulan bisa tafsir, datang. Nggak usah milih-milih guru. Kalau saya jadi guru, insya Allah jika guru itu niatnya baik, guru itu ikhlas, kita hadir. Karena majelis ilmu kan amal soleh. Jangan kita berpikir, saya mau ngajinya sama si fulan saja. Ya, itu sih terserah ya. Tapi mending di kitanya, jika kita ada guru, kita merasa, wah guru ini ikhlas nih. Wah guru ini baik nih. Kita hadir. Jangan fanatik, Pak. Saya di Atako diajarin makanya begitu, Pak. Diajarin begitu. Selama beliau baik, beliau ikhlas, ngajarnya ikhlas, tidak kena unsur-unsur yang lain, datang, Pak. Kenapa? Guru kan pakai ini, Pak. Pakai kitab. Enggak ada guru, kecuali tuh guru ngomong bla 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 bla. Ya, lain ceritanya dah. Ngomong gak ada ininya lain ceritanya. Tapi kalau guru ada kitabnya, kita pelajari, kita hadir. Ini tuh kitab ini petunjuk nih, jalan. Ya. Ya oke, insya Allah ini sedikit kita pahamin tentang bab sabar. Ya mungkin panjang ya, karena emang penting, Pak. Bicara sabar penting, sepele tapi penting. Apalagi saya masih muda lagi, kita yang udah tua nih semuanya. Melatih kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajarin. Ada yang mau tanya tadi? Ya, silakan yang mau tanya tentang bab sabar. Ya, jadi ya sabar itu ya, insyaallah udah paham ya bapak-bapak ini, Pak. Tinggal kita pengamalannya aja sih. Tinggal kita pengamalannya saja. Jadi sabar tadi berapa? Ada 3. Sabar terhadap taat kepada Allah, taat kepada Allah. Kedua, menjauhkan hal-hal yang Allah larang. Itu bagian dari sabar. Yang terakhir, sabar kita diuji. Takdir Allah, qadarullah. Terus sabar, Pak. Jangan pernah kita menyalahkan Allah. Saya nih, kadang saya juga lepas juga, Pak. Sering lepas juga saya. Ya Allah, ketelepasan gitu kan ya Bang Malik, ya namanya manusia, kita ketelepasan seujun sama orang, ketelepasan berburuk sangka sama orang. Nah, kita latih itu pelan-pelan. Pelan-pelan kita melatih diri kita. Oke, udah. Ya, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir